kita lihat candlestick yang mewakili candlestick yang di time frame lebih kecil. Kemudian bisa kita gunakan line sebagai ini, kita menggunakan PO3, power of 3 candle. Area ini biasa kita sebut dengan CR low ataupun candle rank low. Untuk candle rank high-nya di sebelah sini. Ini kita sebut dengan candle rank high atau disingkat dengan CR high. Dan yang paling atas ini adalah area top. Artinya market akan berpotensi menembus dengan candle rank low. Kemudian di daily bisa kita minimkan trennya. Yang terlihat di weekly akan terlihat seperti ini ataupun lebih kompleks di daily. Kemudian kita dapat melihat bahwasanya price mengarah ke bawah ataupun arah yang kita targetkan tadi ataupun CR low. Jadi ya kira-kira gambaran price direction ataupun bias kira-kira seperti ini nanti. Kalau dia seperti ini, artinya yang di atas ini ataupun rank ini berpotensi sebagai base ataupun boss ataupun new struktur dengan target price akan sampai berpotensi ke candle rank low. Jadi kita lagi di time frame lebih kecil. Di time frame lebih kecil bisa kita lihat, tapi supaya lebih jelas kita hapus dulu trend line yang di sini. Kita bisa lihat bahwasanya di area range yang kita lihat tadi membentuk yang namanya flag pattern ataupun single pattern mengerucut. Dari mana kita tahu? Dari hal yang pertama membuat hangki lainnya, artinya yang kedua respect hal yang pertama. Untuk bagian atasnya kira-kira seperti ini. Kemudian bisa lagi kita lihat itu dari bagian down, bagian low yang pertama ini tidak mampu ditembus oleh low yang kedua, artinya dia membentuk flag pattern. Kira-kira seperti itu. Untuk melihat bagaimana kira-kira area entry bisa kita gunakan. Kalau dia tidak mampu menembus bawah ini, artinya dia akan berpotensi juga tidak mampu menembus area atas ini mengerucut. Ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian kira-kira bagaimana untuk ataupun pasangan terposisi? Kita lihat di sini ada struktur. Ini yang disebut dengan boss. Area ini berhasil ditembus. Belum ada boss. Terus break of struktur atau boss. Di dalam boss ini terdapat beberapa IDM ataupun descent. So maybe price mentrap area ini ataupun disebut biasanya dengan liquidity. Kalau area ini di trap, area di atasnya akan menjadi area target entry.
mungkin di sini ataupun yang di atasnya lagi, supply yang di atasnya lagi. Nah, ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga area liquidity ini tidak akan ditembus, tetapi dia memilih merespek struktur itu. Tetapi usahakan juga melihat liquidity sebelum pasang posisi enter. Seperti di sini terlihat ada area IDM. Jadi biasanya area sebelum price meneruskan struktur, berpotensi akan mengambil liquidity dulu. Jadi ini bisa jadi menjadi sebuah liquidity. Kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, dan di atasnya lagi ada drop stop ataupun area point of interest. Dua kemungkinan. Pertama, price menembus yang ini dan merespek ini, dan area ini bisa kita jadikan sebagai enter, artinya ini sebagai stop loss. Dan yang kedua, price bisa jadi menembus ini menjadi liquidity juga, dan setelah ini tembus, bagian tertinggi yang bisa kita jadikan entry adalah supply di atasnya lagi. Ya, kalau dia tembus yang di bawah, area ini bisa menjadi area enter. Dan stop loss yang di atas ini dengan target candle range low. Tapi sepertinya karena ini menggunakan time frame yang lebih besar ataupun M30, M30, jadi ya stop lossnya besar. Jadi usahakan entry pada time frame yang lebih kecil. Time frame yang besar ini bisa kita gunakan sebagai hanya kawasan aja, kawasan yang akan kita yang berpotensi kita masuk posisi. Kalau misal tidak mau review pusing, ya tinggal entry aja. Ya, ada untungnya kita entry di area yang lebih kecil. Untungnya bisa kita gunakan stop loss yang lebih kecil dan potensi keuntungan juga besar. Tapi kalau tidak mobil pusing, ya langsung aja nggak apa-apa. Tapi RR-nya diperoleh sekitar 5,57. 5,57 artinya risiko 1, reward 5,7. Tapi kalau dia smart, misalnya dia pasang ataupun perhatikan time lebih kecil, dia bisa peroleh. Contohnya dia mengobservasi area ini. Mana ini? Dia mengobservasi kawasan ini, kemudian dia melihat konfirmasi di time frame yang lebih kecil, dan dia juga pintar melihat di mana kira-kira stop loss yang bagus. Ya, dia akan memperoleh reward yang lebih oke. Misalnya sepertinya targetnya tetap dia candle range low ini, candle range low weekly, tapi dia pintar mencari stop loss yang lebih kecil, artinya dia akan memperoleh reward 17 kali dari risiko dia. Pilih yang ini 5 kali atau yang ini 17 kali, tergantung skill seberapa jago dia mengambil SL. Oke, sekian dari saya tentang, saya rasa ini bagian bagian liquidity, cara kerja liquidity market. Oke, jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.